Selamat sore Bu Intan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di WhatsApp, berarti Ibu mungkin sudah tidak bisa menahan dia rasa sakitnya ya. Ditemani suami ya Vicky. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, ayo kita segera melakukan pemeriksaan. Silakan masuk Bu. Mari. Baiklah Bu Intan, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan sedikit tentang persalinannya Niki. Apakah ada kemajuan persalinan nanti? Tergantung juga pertanyaan saya. Nih, Ibu Intan ada keluhan lain selain yang Ibu sampaikan di WhatsApp? Nggak ada sih. Keluar air? Ada keluar air? Nggak ada. Kemudian untuk lama sakitnya Nika sudah semakin lama dia? Ya. Frekuensinya juga semakin sering? Ya. Kalau begitu untuk mengefisienkan waktu, mungkin Bu Intan ganti dulu pakaian bawahnya dengan kain Niki ya, lepaskan pakaian dalamnya untuk memudahkan pemeriksaan. Dan juga ingat Ibu Intan kalau ingin kencing silakan kencing, ditemani suami nanti kamar mandinya ya, yang akan menyiapkan diri nak alat dumun. Silakan Bu Intan, mari sadar. Terima kasih. Silakan Bu. Baiklah Bu Intan, setelah saya mempersiapkan diri dan alatnya sudah saya siapkan, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu nih. Barusan saya sudah mencuci tangan, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan keadaan umumnya Ibu, tanda vitalnya Ibu, dan nanti pemeriksaan lengkap nih. Ganti Ibu terlebih dahulu nih. Sekarang terasa sakit perutnya Bu? Iya. Tarik nafas panjang ya, seperti ini yang pernah saya ajarkan waktu di kelas umum kemarin. Tarik nafas panjang, hembuskan ya. Atur pernafasannya sambil Ibu berdoa juga nih, agar prosesnya lancar. Anaknya siapa yang ngajak di rumah Bu? Neneknya? Iya, neneknya yang ada. Bagus tensinya Bu nggih, 120/70 nggih. Keributan wonten demam nggih. Permisi Bu nggih, saya akan periksa kepalanya nggih. Ada nyeri di payudara? Nggih. Sudah keluar cairan kuning-kuningnya nggih. Nika kolostrum namanya nggih, seperti yang saya bilang nggih. Sekarang sakit nih perutnya Bu. Tarik napas panjang, hembuskan nggih. Atur pernapasannya nggih. Kita bersama-sama di sini berdoa juga supaya prosesnya berjalan lancar. Nggih, harus bisa mengatur pernapasan dan mengatur emosinya Ibu. Pasti bisa menahan rasa sakitnya nggih. Baiklah Bu Intan, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan kepala sampai kaki, sekarang saya periksa perutnya Bu Intan nggih, termasuk juga nih yang janin adiknya nggih. Permisi Bu ya. Iya. Bu ya, tarik nafas panjangnya Bu nggih. Ya, sakit Bu. Dan nggih. Sakit perutnya lebih sakit nggih. Mungkin sekarang saya akan periksa jantung adiknya nggih. Saya akan informasikan nanti hasilnya. Baiklah Bu, sudah bagus hasil jantung adiknya nggih. Ibu harus tetap mengelola rasa nyerinya agar nanti adiknya juga tidak ikut panik di dalam. Mungkin saya akan lakukan pemeriksaan dalam.
Baiklah Ibu, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan lengkap dari kepala sampai kaki dan juga mendengarkan dari penjelasannya dan pemeriksaan pada perut Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Jika ada rasa kurang nyaman saat saya melakukan pemeriksaan, Ibu tarik nafas panjang dari mulut dan hembuskan pelan-pelan seperti Ibu mengelola rasa nyeri. Baik Bu, saya akan periksa. Permisi Bu. Saya bersihkan lumen. Permisi Bu, saya periksa Ibu. Pemeriksaan dalam dimulai dari penilaian porsio Ibu lunak, kemudian pembukaan Ibu 7 cm, effacement 50%, selaput ketuban utuh, bagian terendah janin, kepala berada di station 1, ubun-ubun kucil sebagai denominator berada di arah jam setengah 12. Kemudian tidak terdapat bagian-bagian kecil atau tali pusat. Baiklah Ibu, sudah selesai nih pemeriksaannya. Mungkin saya akan kasih tahu Ibu bagaimana hasil pemeriksaannya. Saya akan bereskan alatnya terlebih dahulu. Ibu bisa luruskan kakinya, diselimuti. Ibu boleh miring kiri untuk lebih nyamannya. Baiklah Bu Intan, tadi saya membereskan alatnya sebentar dan mencuci tangan. Hasil pemeriksaan dalamnya, Bu Intan sudah memasuki kemajuan persalinan bukaan 7. Jadi kita masih punya waktu untuk menunggu sampai pembukaannya lengkap. Baru nanti saya akan beritahukan Ibu untuk seperti yang saya sudah jelaskan pada kelas Ibu hamil sebelumnya. Bapak juga sekarang Ibu dan Bapak sama-sama juga beritahukan keluarganya di rumah untuk berdoa agar prosesnya lancar. Sembari Ibu menunggu Bapak, kapan terakhir Ibu makan? Kalau Ibu makannya sudah lama, tadi mungkin paginya aja sempat makan, makan numun. Makan dulu, harus ada energi untuk melahirkan nanti. Dan juga jangan lupa Ibu harus mengontrol nyerinya. Kalau sakit perutnya, tarik nafas panjang. Kalau Ibu masih kuat jalan-jalan, kalau Ibu jalan-jalannya lebih merasa rileks, boleh jalan-jalan. Tapi kalau Ibu sudah capek, Ibu harus istirahat, simpan tenaganya untuk nanti melahirkan adiknya. Kemudian Bapak juga bisa bantu Ibunya untuk memijat di bagian pinggang, karena itu rasanya nyeri sekali pasti. Nanti Ibu harus tetap makan, minum, tetap juga kalau pipis atau kencing Ibu nggak boleh tahan. Harus kamar mandi tapi ditemani oleh bapaknya. Kalau Ibu nggak bisa, Ibu bisa kasih tahu Tiang, nanti Tiang yang bantu. Segitu dulu. Ada pertanyaan Ibu? Belum ada. Nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi Tiang. Tiang akan mencatat lumen hasil pemeriksaan Tiang tadi. Terima kasih. Mungkin sekarang saya akan periksa jantung adiknya. Saya akan informasikan nanti hasilnya. Baiklah Bu, sudah bagus hasil jantung adiknya. Ibu, saya rasanya seperti ini BAB. Tunggu sebentar, sekarang saya akan periksa Bu. Mengenal dan memastikan tanda gejala pada 2. Permisi Bu, saya akan lihat lumen. Terdapat rasa ingin mengedan, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka. Menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang disiapkan yaitu partus set yang sudah disteril sebelumnya, kemudian hectic set, oksitosin, lidocaine, spade, underpad, umbilical cord, air klorin sebagai tempat dekontaminasi, dan DTT, air DTT,
Kemudian menyiapkan untuk asuhan bayi baru lahir, meja resusitasi dengan handuk, menyiapkan 3 handuk untuk ibu di atas perut ibu, mengganti handuk bayi yang basah dan bantalan untuk resusitasi serta lampu, dan ditempatkan 60 cm dari jarak resusitasi. Melakukan persiapan alat. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan karena tadi saya sudah melihat adanya kemajuan persalinan. Saya akan memastikan bukaannya sekarang Ibu. Ibu tarik nafas panjang, kemudian hembuskan bila terasa nyeri atau tidak nyaman. Permisi Bu ya. Ki masih sakit? Permisi bersihkan dulu Sakit sekali Bu Permisi ya, saya periksa bukaannya bagus sekali ini kemajuan persalinannya Bu. Porsinya sudah nggak teraba niki. Mukanya sudah lengkap, tapi ketubannya masih utuh niki tinggi janinya sudah, kepalanya sudah berada di station 2 plus hampir 3, niki lagi sedikit aja. Kemudian denominatornya benar-benar kecil, sudah jam 12, tidak teraba tali pusat maupun bagian-bagian kecil janin. Baiklah Ibu, karena niki sudah mukanya lengkap, saya akan lakukan pemecahan ketuban Bu. Saya robek satu ketubannya untuk memudahkan dan memperlancar persalinannya agar lebih cepat juga karena niki sudah lengkap pembukaannya. Sebentar Bu Sakitnya mulai hilang Bu sudah mulai hilang. Saya pecahkan ketubannya tangannya Bu ya. Ketubannya sudah pecah Bu sebentar Pak Ibu sekarang posisikan dirinya posisikan diri bersama Bapak juga bantu sangga Ibu di belakang. Sekarang pembukaan Ibu sudah lengkap niki
sembari saya menyiapkan alat, kita juga berdoa bersama-sama. Ibu dan bapak kesempatannya berdoa makin agar proses persalinannya ini berjalan lancar. Sedikit lagi adiknya pasti akan lahir dengan selamat. Nih, harus optimis. Nih, kalau nanti datang rasa sakitnya, mulai ibu belajar meneran. Nih, belajar meneran seperti yang sudah saya jelaskan. Tarik nafas panjang, jangan ditahan, langsung dorong seperti ibu BAB keras. Bapak juga bantu ibunya, guys, sanggah ibunya di belakang. Kalau posisi yang Niki ibu nyaman, saya akan posisikan seperti ini, setengah duduk, ya. Nanti kalau sudah saya minta untuk tiup-tiup, ibu harus tiup-tiup, nih. Sekarang saya akan menyiapkan diri terlebih dahulu, menyiapkan alat-alat adiknya juga. Ibu sembari berdoa. Nanti saat sakitnya datang, nggak boleh pantatnya diangkat, nih. Turunin pantatnya, napas panjang, dorong, nih. Kalau begitu, sekarang bapak silakan sanggah ibunya di belakang. Mungkin sekarang saya akan periksa jantung adiknya, nih. Saya akan informasikan nanti hasilnya. Baiklah Bu, sudah bagus hasil jantung adiknya, nih. Baiklah Bu, karena pembukaannya sudah lengkap dan jantungnya juga saya periksa bagus tadi hasilnya. Sekarang Ibu boleh mulai mengedan, ya. Ibu belajar mengedan dulu, tarik nafas panjang, jangan ditahan, hembuskan. Kemudian Ibu dorong seperti Ibu BAB keras. Setelah dorong sampai kontraksinya benar-benar sampai sakit perutnya nih mau hilang, baru boleh Ibu istirahat pada sela-sela sakit perutnya. Oke, coba sekarang Ibu tarik nafas panjang, bagus. Terus tarik nafas panjang, dorong seperti BAB keras. Nggih, vulvanya sudah membuka, nggih, kepala sudah membuka vulva 5-6 cm. Sekarang saya akan lakukan penanganan selanjutnya, nggih. Ya, lepaskan Bu kalau sudah nggak ada sakitnya, nggih. Atur nafasnya kembali Bu, nggih. Diangkat bokongnya Bu, diangkat bokongnya, nih, pintar. Atur nafasnya dulu Bu, kalau datang sakitnya lagi lakukan meneran Bu, nih. Pintar sekali loh Ibu loh. Ibu atur nafasnya sekarang karena sakitnya belum datang loh. Nyata lagi sakitnya Bu, tarik nafas panjang lagi. Pintar. Iya. Ayo Bu, terus Bu, tarik nafas panjang, hembusin, pintar dorong Bu, terus dorong kepalanya sudah kelihatan nih Bu. Ayo, terus dorong, hilang sakitnya, hembusin lagi. Ya, atur nafasnya dulu. Ayo Ibu, sekarang dorong lagi Bu, tarik nafas panjang, dorong, pintar seperti BAB keras Bu. Terus. Ya, tiup Bu. Tidak ada berikan tarik pusat. Tiup Bu. Tiup Bu, tunggu putaran paksi luar. Ya, tiup Bu, terus tiup seperti tiup. Ya, dorong sedikit Bu, tiup Bu. Tiup Bu. Sampai susu. Ya. Bayinya sudah lahir Bu ya, jenis kelaminnya perempuan. Tangisnya kuat, geraknya aktif. Pukul
7 kurang 5 menit, 18.55 waktu Indonesia Tengah nggih. Adiknya Niki sudah lahir Bu nggih. Mungkin tiang muti dumun. Mungkin dumun nggih. Dipegang adiknya Bu ya, dipegang ya, sama-sama ya. Memeriksa janin kedua. Ada tulusnya. Tidak ada janin kedua. Ibu, sekarang saya suntik paha ibu nggih. Misi Bu ya. Adiknya Niki sudah lahir Bu nggih. Mungkin tiang muti dumun. Mungkin dumun nggih. Mungkin saya akan potong tali pusat adiknya Bu nggih. Keringkan adiknya Bu ya. Keringkan adiknya Bu ya. Sekarang adiknya akan inisiasi menyusui dini Bu nggih. Niki saya pakaiin adiknya selimut bentar. Niki ditaruh di perutnya ibu nggih. Nggih. Ya. Kasih adiknya kesempatan untuk nyari puting susunya sendiri Bu nggih. Dilihat adiknya sambil dia ngomong nih ke Swastiastu adik sudah lahir kan nggih. Saya akan membantu pertolongan untuk melahirkan adik-adiknya Ibu. Nah, dipegang adiknya Bu ya. Saya selimutin dumun nih. Saya pakaiin topi. Menolong kelahiran plasenta dengan MA 3. Memindahkan klem. Kemudian memeriksa kontraksi uterus. Saat ada semburan darah menandakan plasenta telah lepas. Melakukan penegangan tali pusat terkendali. Ambil tangan dorsokranial. Masih sakitnya Bu nggih, perutnya nggih, kan kenapik, beres-beres niku untuk membantu kelahiran plasentanya atau area-areanya Bu. Nggih, dorsokranial. Ketika plasenta sudah mencapai di permukaan vagina, pindahkan kembali klemnya. Lakukan kembali penegangan. Plasenta sudah nampak. Tangkap plasenta dengan kedua tangan. Lakukan gerakan memutar turun-tinun agar tidak ada selaput ketuban yang tertinggal. Boleh menggunakan bantuan klem saat memilih dengan hati-hati agar tidak ada yang tertinggal. Setelah plasenta lahir, lakukan masase sambil memeriksa kelengkapan plasenta. Masase uterus dilakukan searah jarum jam. Plasenta diperiksa kelengkapannya
Jumlah kotiledonnya lengkap, kapur ketuban juga lengkap, tidak ada yang tertinggal. Lakukan pemantauan pengeluaran darah. Lakukan pemantauan pengeluaran darah. Kemudian lakukan eksplorasi. Isi Bu ya, saya mau mengecek bekuan-bekuannya. Keluarkan bekuan-bekuan darah, testoster, bisa menggunakan bantuan khas. Masukkan. Nilai laserasi atau robekan perineum. Pada kasus ini robekan perineum adalah grade 1 mengenai mukosa vagina saja. Jadi tidak perlu dilakukan penjahitan. Diberikan antiseptik berupa betadine. Baiklah Bu, setelah saya sudah memeriksa robekan pada vaginanya Ibu dan juga sudah memastikan perdarahannya Ibu normal, dalam batas normal, sekarang saya akan mengajar Ibu untuk memeriksa kontraksinya, ya, sambil adiknya masih tetap untuk IMD, ya. Niki Ibu bisa pegang sebelah sini, ya. Niki rahimnya Ibu terabang, ya, masih sekarang. Nanti ini harus keras Bu. Niki harus keras. Kalau dia mulai lemah atau lembek, Ibu bisa melakukan masase seperti saya ini, diputar Bu, ya. Memasas itu putarannya searah saja jam, ya. Niki Ibu kandung kemihnya juga tidak penuh, ya, jadi saya tidak lakukan membantu pengeluaran urinnya. Nanti Ibu kalau mau buang air kecil, Ibu langsung bilang sama saya biar saya bantu untuk 2 jam pertama Niki, ya. Sekarang lagi adiknya masih ini saya menyusui dini, saya akan membantu membereskan alatnya dan juga membersihkan Ibu. Angkat pantatnya sedikit Bu. Taruh pada pasien kotor. Rendam alat pada larutan klorin. Buang sampah medis pada tempatnya. Silakan diangkat pantatnya, ya. Kembali saya akan membersihkan Ibu dengan larutan klorin di sebelah sini. Nih, diangkat dengan pantatnya Bu. Bisa lagi nih. Dibuang di tempat-tempat medis. Sekarang saya akan bersihkan Ibu, nih. Ibu ya, dengan air GTP-nya desinfeksi tingkat sudah, ya. Sekarang saya akan bantu Ibu mengenakan pembalutnya, ya, pembalut bersalinnya. Udah nyaman Bu? Lakukan asuhan 1 jam pada bayi baru lahir. Setelah cuci tangan, menggunakan sarung tangan.
Untuk asuhan pada bayi setelah 1 jam. Jika bayi EMD 1 jam dan berhasil, maka bayi dilakukan perawatan berupa pertama, jaga kehangatan bayi, keringkan bayi, kemudian posisikan dan lakukan evaluasi. Dengarkan denyut jantung bayi. Jadi selama 1 menit. Sekaligus pantau pernapasan bayi. Apgar skor 10. Setelah itu dilakukan pemantauan suhu bayi. Suhu bayi normal 368. Pilih kepala bayi dengan selimut atau topi. Daun bayi. Berikan salep mata profilaksis dari pangkal ke ujung. Kemudian berikan suntikan vitamin K dosis 1 mg pada paha kiri bayi. Secara intramuskular. Pegang kaki bayi. Desinfeksi. Lakukan penyuntikan intramuskular. Lakukan aspirasi. Berikan. Bayinya pintar sekali, tidak menangis. Tidak keluar darah, bisa dibuang. Lebih hangat kembali bayi, melakukan penggendongan. Kemudian berikan imunisasi hepatitis B setelah 2 jam. Lalu sekarang berikan kepada ibu untuk dilakukan pemberian ASI. Baiklah Ibu Intan, bagaimana perasaannya setelah melahirkan bayinya? Saya senang. Ibu senang ya, tapi pasti lelah ya. Sebentar Ibu boleh istirahat, tapi tetap saya ingatkan saya akan melakukan pemeriksaan 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada saat jam kedua atau 1 jam berikutnya. Nanti Ibu bantu saya untuk memeriksa tetap kontraksinya Ibu ya. Jadi akhirnya Ibu harus tetap keras dia dengan memastikan kontraksinya baik. Jika lembek, Ibu bisa langsung masase seperti saya sudah ajarkan tadi, masase searah jarum jam. Untuk
pengeluaran darahnya bagaimana? Terasa banyak atau seperti mens biasa? Seperti mens biasa. Nih. Kalau begitu saya akan lakukan pemeriksaan pada ibu, nih. Nih. Ada keluhan bu sebelumnya? Tadi hanya pakai sendiri. Kayaknya mau tingkat dia menyusunya. Bagus tensinya nih, 110/80 nih. Suhunya juga bagus, 36,5. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada pengeluaran darahnya, apakah banyak atau bagaimana, atau ada nyerinya. Kalau ibu merasa ada kurang nyaman, bisa bilang ke saya nih. Mbak ditekuk kakinya bu. Saya lihat dulu bu ya, permisi. Oh nih, samponnya bagus nih, pengeluaran darahnya juga tidak terlalu banyak, pendarahannya juga seperti biasa, tidak ada kelainan. Mungkin ibu istirahat bisa, dan setiap 2 jam ibu bisa susui bayinya. Ini jika bayinya tertidur. Ibu juga bisa istirahat sekarang. Makan napi yang disuguhkan oleh bapaknya, tadi sudah saya kasih tahu untuk dimakan dan minum. Istirahat bu. Terima kasih bu, selamat atas kelahiran bayinya.